Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kaidah bahasa Indonesia. Kami yang bernama Firmansyah, Claudia Natasha Maharanipati, Eva Padilla Nasruddin, dan Fitria. Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah kaidah. Kaidah adalah pedoman. Di dalam bahasa Indonesia, kaidah adalah pedoman dalam berbahasa. Kaidah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Kaidah ejaan adalah seluruh peraturan tentang bagaimana menggunakan simbol-simbol bunyi bahasa serta bagaimana hubungan antara simbol-simbol tersebut. Kaidah ejaan mengatur tentang penggunaan beragam simbol kebahasaan yang dimensi. Kaidah ejaan terdiri dari aturan-aturan mengenai penulisan kata, penulisan huruf, dan penulisan tanda baca. 2. Kaidah morfologi adalah pedoman dalam pembentukan kata. Kaidah morfologi dibagi menjadi beberapa, yaitu kaidah kata majemuk, kaidah kata imbuhan, dan kaidah kata ulang. 3. Kaidah sintaksis adalah suatu pedoman dalam bahasa yang mengatur hubungan kata dengan kata atau satuan-satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. 4. Kaidah semantik adalah suatu pedoman bagian tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu. Kaidah semantik memiliki beberapa jenis makna, yaitu makna denotasi, makna konotasi, makna kata umum, dan makna kata khusus. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berikut ini adalah 5 ciri sehingga suatu kalimat dapat kita katakan efektif, yaitu 1. Kesepadaan struktur. 2. Kehematan kata. 3. Kesejajaran bentuk. 4. Ketegasan makna. 5. Kelogisan kalimat. Penulisan paragraf yang baik. Paragraf disebut juga alinea. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematik yang mengandung satu kesatuan ide pokok. Di samping itu, secara teknis, paragraf merupakan satuan terkecil dari sebuah kalangan. Biasanya paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan baik isi maupun bentuknya. Isi kalimat-kalimat pembangun paragraf itu membentuk satuan pikiran sebagai bagian dari pesan yang disampaikan penulis dalam karangannya. Paragraf atau alinea tidak dapat dipisah-pisahkan seperti sekarang, tetapi disambung menjadi satu. Paragraf dapat dijelaskan sebagai bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Pengembangan paragraf. Pertama, setiap paragraf berisi sebuah gagasan utama. Kedua, gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Ketiga, kalimat topik dikembangkan dengan rangkaian kalimat pendukung yang saling berhubungan secara terpadu atau kohesif dan secara runtut atau koheren. Keempat, paragraf dapat dikembangkan secara deduktif dan induktif. Syarat paragraf. 1. Kesatuan. Semua kalimat dalam satu paragraf merupakan satu kesatuan yang membentuk dan mendukung gagasan utama. 2. Koherensi, keruntutan atau kekompakan hubungan antar kalimat dalam satu alinea atau antar alinea. 3. Kelengkapan, adanya pikiran utama yang berwujud kalimat utama dan pikiran penjelas yang terwujud dalam kalimat-kalimat penjelas. Terima